Pencopotan paksa bendera merah putih di Garut, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Meski sudah mengantongi identitas, polisi kini masih terus memburu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas berdurasi 24 detik yang menggambarkan detik-detik sekelompok pemuda yang melakukan aksi pencopotan bendera merah putih di kawasan Jalan Wanaraja, Garut. Aksi yang dilakukan pemuda ini berlangsung pada Kamis dini hari pada tanggal 20 Agustus. Dalam video kamera pengawas ada 6 pemuda berjalan di trotoar, satu pemuda diantaranya langsung menarik paksa bendera. Salah seorang lainnya memasukkan bendera ke dalam tas yang dibawanya. Polres Garut membenarkan adanya insiden pelucutan bendera merah putih itu. Kasubag Humas Polres Garut Ibda Musli Hidayat mengatakan, atas kasus tersebut pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan dan pengembangan sejumlah saksi dan barang bukti agar kasus pelucutan ini segera terungkap. Terlihat dari CCTV bahwa ada 6 orang pemuda yang melakukan pencabutan itu. Sementara tim dari Polres dan Polda sedang menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui apa motif daripada kejadian tersebut. Untuk mengetahui informasi terbaru dari penanganan kasus pencopotan bendera merah putih di Garut, Jawa Barat, sore ini kita bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi Caniago. Selamat sore, Pak Erdi. Selamat sore. Pak Erdi, kabarnya sudah mengantongi identitas pihak kepolisian, identitas pelaku. Seperti apa perkembangan penyelidikannya, Pak Erdi? Baik, di sini akan saya jelaskan kejadian yang kita sama-sama saksikan pada waktu hari Kamis ya, 20, kurang lebih 3:30 pagi berdasarkan pantauan dari CCTV itu ada terlihat beberapa orang mencabut dengan paksa bendera merah putih, lokasinya di Wanaraja di Garut, Kabupaten Garut. Nah, dengan kejadian tersebut, ini merupakan perhatian khusus dari Pak Kapolda Jawa Barat, sehingga memerintahkan Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk membackup penuh kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Garut. Nah, sementara kita sudah membuat khusus, nah kemudian sudah kita membuat laporan polisi dan sekarang kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Jadi identitas pelaku ini masih belum diketahui atau sudah diketahui ke-6 pelakunya, Pak Erdi? Insya Allah sudah diketahui, sekarang kita melakukan pendalaman dan mohon doanya dalam waktu dekat ini kita bisa mengungkap siapa pelaku yang ke-6 orang. Informasi awal dari ke-6 pelaku ini memang sebuah kelompok yang sering melakukan hal serupa atau bagaimana informasi awalnya, Pak Erdi? Ini masih didalami ya oleh penyidik baik yang gabungan antara Polda Jawa Barat, Direktorat Kriminal Umum bersama penyidik Polres Garut. Ini kita dalami. Kita tidak bisa berasumsi mungkin ada kelompok mata dan sebagainya. Yang terpenting adalah kita melakukan pendalaman, kemudian kita ungkapkan secepat mungkin. Pak Erdi, sebelum kejadian ini atau bahkan setelah kejadian ini, bagaimana sebetulnya di Wanaraja Garut? Apakah ada ancaman soal ini sebelumnya? Untuk ancaman itu tidak ada, karena kita juga masih ingin mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini motifnya seperti apa. Makanya itu kita dalami, kita lakukan penyelidikan, sehingga dengan sendirinya akan kita ketahui mensreanya. Perbuatan melawan hukumnya, niatnya seperti apa. Karena ini adalah sesuatu hal yang jarang terjadi dilakukan oleh masyarakat Wanaraja, terutama di Wanaraja Garut ini. Karena mereka juga selama ini baik-baik saja masyarakatnya. Oleh karena itu makanya polisi, khususnya penyidik dari Polres Garut, ini sedang mendalami motifnya. Kalau ancaman untuk sementara tidak terjadi. Pak Erdi, kami lihat di visual yang tadi tengah diputarkan, ada satu yang mencopot secara paksa, ada juga satu orang yang memasukkan bendera merah putih di kantongnya. Artinya lebih dari satu, Pak Erdi, di lokasi. Berapa Betul tepatnya?
Ya, betul sekali. Untuk sementara yang sudah diambil oleh para pelaku itu, yang kita cek berdasarkan TKP itu sebanyak 4 buah bendera ya, yang berada di tiang-tiang yang sudah dipasang oleh penduduk di sana. Rumah warga semuanya, bendera yang dipasang di rumah warga? Atau ada kantor Iya, instansi? di rumah warga. Pak Erdi, kabarnya kepolisian juga sudah memeriksa warga sekitar. Bagaimana sebetulnya keterangan dari warga? Ya, selama ini yang kita periksa ini adalah saksi-saksi yang merasa kehilangan benderanya ya, merasa kehilangan bendera pada saat itu. Untuk sementara ya tanggapan mereka ya mereka yang merasa kehilangan. Jadi warga setempat yang lainnya juga tidak mengetahui. Kita bersama-sama mengetahui pada saat masalah ini menjadi viral. Baik, Demikian. Pak Erdi, kalau misalkan melihat ada kejadian seperti ini dengan dugaan sementara, apakah ini mengarah ke aksi vandalisme semata atau memang meresahkan, mengancam kedaulatan negara kita, Pak Erdi? Nah ini yang perlu kita dalami, ya kami sebagai penyidik Polri itu tidak bisa berasumsi. Jadi kita berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang kita kumpulkan, kemudian kita cari apakah ini ada suatu perbuatan pidana atau tidak. Karena motifnya ini yang akan kita usahakan mencari. Intinya penyidik ini adalah mencari mensreanya, perbuatan melawan hukumnya, niat jahatnya. Nah, dengan demikian makanya sekarang penyidik berusaha keras untuk mencari bukti-bukti dan menemukan pelakunya juga. Baik, Jadi kita tidak tetap. tentu kita tunggu bersama Pak Erdi bagaimana nanti perkembangan kasusnya. Publik juga perlu mengetahui soal ini. Terima kasih Kombes Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat.